Oke teman-teman, balik lagi bersama Kang Mimin. Jadi pada video kali ini kita bakalan bahas film yang berjudul Troll. Tapi seperti biasa, Kang Mimin mau ingetin lagi bahwa konten video kali ini mengandung spoiler seluruhnya. Jadi buat kalian yang belum nonton film aslinya atau film utuhnya, Kang Mimin saranin buat tonton terlebih dahulu film utuhnya. Oke, tanpa banyak kocok mulut di awal cerita, mending kita langsung saja ke cerita filmnya. Cekipro. Cerita dimulai dengan seorang anak yang sedang mendaki di sebuah gunung Norwegia. Gadis ini bernama Nora, yang sedang mendaki dengan ayahnya. Saat sudah sampai di lereng gunung tersebut, ayah Nora bercerita tentang dongeng troll. Namun sebenarnya, Nora tidak percaya dengan dongeng tersebut. Jadi dongengnya seperti ini. Dahulu kala ada pernikahan 13 troll yang mabuk, yang lupa dengan waktunya, lalu matahari terbit dan sinar mataharinya membuat mereka menjadi batu. Dan ayah Nora berkata bahwa dongeng tersebut suka ada benarnya, hingga menyuruh Nora untuk melihat sebuah tebing gunung tersebut dengan hatinya. Dan benar saja, Nora melihat sebuah troll yang terpampang di bukit gunung bebatuan tersebut. 20 tahun berlalu, saat ini pemerintah sedang mengadakan sebuah proyek terowongan Gunung Dopre untuk membuat sebuah jalur rel kereta yang baru. Dan terlihat juga ada demonstran yang tidak setuju dengan proyek tersebut karena dianggap telah merusak alam. Para pekerja sepakat agar lebih mudah penggalian, kini mereka menggunakan dinamit atau bahan peledak untuk mempercepat prosesnya. Namun setelah berhasil meledakannya, ini yang terjadi. Setelah sampai informasi tersebut ke pangkalan, kini pasukan militer langsung menerjunkan beberapa pesawat untuk mengeceknya. Dari informasi tersebut mendapatkan bahwa ada jejak kaki yang sangat besar menuju arah selatan. Dan karena situasi sudah semakin mulai menegangkan, kini pemerintah harus segera mendiskusikan masalah tersebut dengan Perdana Menteri. Di markas Angkatan Bersenjata Norwegia, Perdana Menteri pun tiba bersama seorang penasihatnya yang bernama Andreas. Di sana juga sudah hadir para ahli berbagai bidang termasuk Nora yang kini berprofesi sebagai profesor paleontologi. Dalam diskusi tersebut, para ahli mulai mendiskusikan tentang jejak kaki yang mereka temukan. Dan di sini mereka tidak percaya dengan jejak kaki tersebut karena secara logika tidak ada jejak kaki atau makhluk yang mempunyai kaki sebesar itu. Namun hal tersebut ada pembuktiannya dengan sebuah rekaman yang direkam oleh anggota demonstran, di mana dalam rekaman tersebut terdapat sosok monster yang diselimuti dengan asap tebal keluar dari dalam gunung Dopre. Monster tersebut terus bergerak menuju selatan dan menghancurkan segala hal yang ia lewati. Er det vel Solo? Han er alt. Setelah itu Noran dan Andreas langsung dikirimkan untuk mulai penyelidikan. Di sebuah daerah bernama Lesia, Nora dan Andreas bertemu dengan kapten militer yang bernama Chris. Chris berkata bahwa ia telah menyisir area tersebut dan jejak si kaki makhluk itu berhenti 20 meter dari lokasi itu. Kemudian mereka mencari tahu dengan dua orang warga yang rumahnya terkena oleh si makhluk tersebut. Si emak berkata bahwa monster itu nampak seperti gunung bergerak yang membayangi mereka. Selain itu juga mereka mendengar raungan sendu dari monster tersebut. Setelah itu, Nora segera meneliti jejak kaki dari makhluk besar itu. Sayangnya, ia tidak menemukan apapun dari jejak tersebut, hanya ada kandungan batu dan tanah doang. Hal itu ia mengingat kembali dengan dongeng troll yang sering didongengin oleh ayahnya pada dahulu.
Meski Nora tidak ingin mempercayai dongengan anak kecil, akan tetapi hasil dari bukti-bukti yang Nora ingat, hal itu menyudutkan bahwa makhluk tersebut adalah troll. Dengan itu mereka bertiga pergi untuk menemui ayahnya Nora. Diketahui ayah Nora sudah lama mengalami gangguan jiwa akibat penelitian troll yang ia dalami. Okay. Tidak pernah satu orang pun yang percaya dengan penelitiannya sehingga ayah Nora pun diasingkan oleh negara. Kini ayah Nora bisa membuktikan bahwa hasil penelitiannya pun terbukti. Karena hal itu ayah Nora diikut sertakan dalam misi penyelidikan. Sampai saat itu Nora dan yang lainnya masih belum percaya kepada ayah Nora. Sulit untuk dipercaya kalau troll itu ada di dunia nyata. Nora sampai berdebat dengan seorang ayah mengenai hal itu. Dan mereka dibuktikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa troll bersembunyi di sebuah bebatuan yang ada di belakang mereka. Dennis? Nora pun langsung melaporkannya segera ke pemerintahan. Tentu saja pemerintahan tidak percaya terhadap ayahnya Nora yang mengatakan bahwa makhluk tersebut adalah troll. Sampai-sampai bapaknya Nora sudah dianggap gelo oleh pemerintah dan langsung diusir. Nora kemudian meminta sedikit waktu kepada Perdana Menteri untuk membuktikan perkataan ayahnya, namun Perdana Menteri telah memutuskan untuk menyerahkan kasus ini ke pihak militer bersenjata. Ayah Nora sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri. Ia merasa bahwa troll hanya kesepian dan kebingungan, mereka bisa saja melakukan kekerasan untuk mengalahkan troll. Namun ia yakin bahwa alam semesta akan melawannya. Mendengar itu, Nora pun mendengarkan seorang ayah sehingga mereka pun ikut dengan militer dalam penyerangan malam ini. Singkat cerita, penyerangan pun dimulai. Kemudian sang jenderal langsung memerintahkan untuk segera menembak troll dengan senjata canggih yang mereka gunakan. Namun sayangnya tembakan itu tidak terpengaruh dengan troll yang bahan bakunya adalah batu dan hanya membuat troll semakin ngamuk seedan-edannya. Ayah Nora sendiri berusaha untuk menenangkan troll, namun sayangnya salah satu prajurit kembali menembak troll sehingga ia berbalik dan ekornya mengenai ayah Nora sampai meninggal. Di detik-detik ayahnya Nora akan meninggal, ia menyebutkan raja, istana, dan rumah yang tentunya semua itu berkaitan dengan troll. Setelah kematian sang ayah, Nora kini yakin bahwa troll tersebut adalah nyata yang seperti di dalam dongengnya. Jika sesuai dengan dunia dongeng, maka Nora berspekulasi bahwa troll takut dengan sebuah lonceng. Untuk membuktikan hal tersebut, kini Nora dan rekan-rekannya akan mencoba hal tersebut dengan sebuah lonceng yang dibawa oleh helikopter militer dengan memutari troll. Kekacauan pun itu langsung masuk berita dari berbagai negara sehingga masyarakat itu panik dan segera meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Dan lebih bahayanya lagi, kini troll menuju Oslo dan ibu kota. Sesampai di markas, kini Nora mengusulkan untuk mencari terlebih dahulu informasi tentang troll sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Meskipun Nora telah membuktikan perkataannya, namun kepala pemerintah dan Perdana Menteri masih tidak setuju dengan Nora. Mereka memilih untuk menghancurkan troll dengan rudal. Berdasarkan itulah masyarakat di ibu kota langsung dievakuasi untuk mengosongkan target operasinya. Nora dan Andreas tentu saja tidak setuju dengan keputusan itu karena yang dilakukan pemerintah hanya akan meluluhlantahkan ibu kota saja. Kemudian Nora teringat dengan perkataan ayahnya sebelum meninggal yang berkata rumah, raja, dan istana. Perkataan ayahnya pun lalu Nora telusuri dengan mengarah ke istana kerajaan. Mereka di sana pun bertemu dengan pejabat senior yang bernama Richard Sinding, namun kita panggil saja Sinding.
Nama Sinding disebut beberapa kali dalam buku harian ayahnya sehingga Nora pun berpikir bahwa Sinding mengetahui hal terkait dengan semua kejadian ini. Di dalam istana kerajaan, Sinding mengajak mereka ke terowongan tersembunyi. Tadi sangka istana kerajaan Norwegia ternyata dibangun di atas kerajaan troll. Demi pembangunan itu mereka semua rela membantai keluarganya troll. Hingga tersisalah satu keturunan raja yaitu troll yang sekarang sedang ngamuk seedan-edannya. Dari informasi itu sudah dipastikan bahwa perkataan ayah Nora emang ada benarnya. Jika memang itu sekarang mereka hanya membutuhkan salah satu senjata untuk mengalahkan troll yaitu sebuah cahaya matahari. Jika kita putar balik ke awal film, terlihat troll tidak sama sekali terkena cahaya matahari dengan secara langsung. Dengan cepat Nora dan Andreas segera menuju ibu kota untuk menghentikan peluncuran rudal. Nora juga meminta bantuan Chris untuk membantu mereka sementara Andreas menghubungi rekannya untuk meretas sistem operasi agar tidak berjalan. Sesuai rencana mereka pun berhasil menjalankan aksinya agar bisa menghentikan yang akan dilakukan pemerintah. Di saat bersamaan Nora dan Andreas terlihat membawa sebuah tengkorak dari saudaranya troll. Setelah itu mereka langsung memancing troll tersebut untuk menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Chris. Troll yang sudah sampai di sana lalu Chris langsung menyalakan lampunya yang membuat troll sangat kesakitan. Akan tetapi Nora yang sangat kasihan terhadap troll lalu ia memutuskan untuk mematikan lampunya karena seharusnya bukan ini yang ia lakukan. Nora juga berteriak untuk menyuruh pergi troll ke tempat asalnya yaitu di pegunungan. Namun sayangnya matahari yang sudah terbit dan menyorot troll sehingga ia kembali kesakitan hingga ambruk dan menjadi sebuah bukit yang bernama Bukit Tobias. Yang ternyata nama bapak Nora sendiri. Dan film pun tamat. Jika diambil pelajaran positifnya dari film ini, kita bisa belajar bahwa merusak alam itu tidak baik. Sekalipun itu manusia yang buat dan akan kembali lagi ke manusia itu sendiri. Dan semisalnya saja, menebang pohon sampai gundul juga akan mengakibatkan longsor dan bencana lainnya. Nah, menurut kalian apa yang kalian dapat dari film ini, khususnya pelajaran positif? Komen di bawah ya. Jadi itulah ringkasan dari film Troll 2022. Jika ada kesalahan dan pembawaan kata-kata atau kesalahan lainnya, mohon maaf karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian pengen dengerin Kang Mimin ngoceh dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.